Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam sesi kedua pertemuan ke-11 analisa laporan keuangan. Kita hari ini akan membahas mengenai analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Oke, pada sesi kedua ini kita akan berbicara contoh aplikasi dari sumber penggunaan modal kerja. Jadi yang perlu kalian ingat ya. Jadi yang perlu kalian ingat, modal kerja itu berarti kita membicarakan aktiva lancar dan hutanglah lancar. Modal kerja itu berarti kita berbicara kas, piutang, persediaan. Nah, semua yang berhubungan dengan aktiva lah lancar dan juga hutang lah lancar. Jadi kalau perubahan modal kerja itu masih di sekitar aktiva lancar, yaitu kas, surat berharga, piutang, persediaan, hutang lancar, maka perubahan tersebut tidak akan berpengaruhi tidak akan berpengaruh terhadap modal kerja, kecuali modal kerja itu dipergunakan untuk di luar aktiva lah lancar, seperti pembelian aktiva tetap, pembayaran hutang jangka panjang, pembayaran hutang obligasi, obligasi termasuk hutang jangka panjang, maka itu akan berpengaruh terhadap modal kerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Termasuk satu lagi adalah proof, yaitu pemilik mengambil modalnya, mengambil uang dari perusahaan, maka itu akan berpengaruh terhadap modal kerja. Jadi modal kerja sama dengan aktiva lancar, sama dengan hutanglah lancar. Itu yang harus kalian pahami ya. Nah, seperti kita lihat di sini modal kerja mana? Modal kerja itu berarti adalah kas, piutang wesel, persediaan, persekot biaya 1, 2, 3, 4, 5. Bila pengeluaran ini satu sama lain saling berubah, kasnya dikeluarkan untuk membeli persediaan, nah, maka dia hanya akan berpindah dari kas ke persediaan. Kemudian persediaannya dijual laku, maka itu juga tidak akan berpengaruh karena dia akan pindah ke kas atau akan pindah ke piutang dagang. Sama juga kasnya dibelikan untuk piutang wesel, maka tidak akan berpengaruh. Kemudian piutang wesel ini dicairkan juga akan tidak berpengaruh, kecuali piutang weselnya ada keuntungan, maka dia akan modal kerjanya akan bertambah. Nah, demikian juga persekot biaya, karena ini sudah kas kita bayar di muka kan, maka akan pindah ke persekot biaya. Nah, kecuali persekot biaya ini biayanya sudah dipakai, maka dia akan mengaruhi jumlahnya modal kerja. Oke, cukup sampai di situ. Kita lihat di sini ada kas 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah aktiva lah lancar atau modal kerja. Tanah, gedung, alat kantor ini adalah aktiva tetap. Dan di sini ada jumlah, berarti total aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, kemudian di sini ada cadangan penyusutan gedung, cadangan penyusutan alat kantor, hutang dagang, hutang wesel, gaji. Nah, yang perlu diingat penyusutan gedung, yang namanya penyusutan adalah apa? Biaya di mana kita tidak perlu mengeluarkan uang. Jadi ini adalah biaya atau sama juga biaya fiktif ya, karena biaya seharusnya kita keluar uang. Ternyata di sini kita tidak keluar uang, maka uang biaya ini akan masuk ke kas karena sudah kita akui biaya tetapi kita tidak keluar uang. Kemudian ada hutang dagang, hutang wesel, hutang gaji. Nah, 1, 2, 3 hutang ini adalah termasuk hutang lah lancar di bawah 1 tahun. Hutang obligasi adalah hutang jangka panjang. Modal saham adalah kepemilikan, laba adalah laba, keuntungan yang diperoleh. Nah, di sini kita lihat perubahannya ya. Tahun 1978 dan 1977. Bila kita menganalisa ini berarti analisa perbandingan yang kita gunakan adalah analisa perbandingan apa? Horizontal vertikal. Horizontal yaitu kita membandingkan antar periode. Nah, di sini kas 374 berarti
Kas tahun 78 lebih besar sebesar 374.200 dibandingkan dengan kas tahun 1977. Oke, kalian harus bisa bacanya. Demikian juga ini 288, berarti piutang dagang tahun 78 lebih besar 288.600 dari piutang dagang tahun 1977. Kalau ada tanda bintangnya ini berarti itu turun, yang lainnya adalah naik. Nah, kalau kita totalnya berarti adalah total aset tahun 78 lebih besar 1.059.100 dibandingkan total aset perusahaan tahun 1977. Oke, semoga kalian masih ingat cara bacanya ya. Nah, demikian juga dengan sisi debit. Kalau tadi sisi kredit, ini adalah sisi debit. Ingat totalnya sama kan? 5826, 6926, 1059, 1059, 100. Oke, di sini jawabannya. Kas. Nah, ini kan ada kas, piutang, piutang lasang, persediaan, persokot biaya, hutang dagang. Nah, semua ini adalah aktiva lancar dan hutang lancar. Berarti ini semua adalah modal kerja. Kita lihat modal kerjanya. Yang naik adalah sebesar 895.900 berasal dari kas, piutang dagang, persediaan, hutang dagang, hutang wesel. Kemudian yang turun adalah sebesar 390.500, masih besar naikkan ya. Maka kenaikan modal kerja adalah 505.400. Jadi kalau di total kenaikannya adalah yang bertambah 895.900, yang berkurang 131.500. Maka modal kerja bertambah 505.400. Oke, modal kerja berarti aktiva lancar dan hutang lancar. Nah, kemudian di sini adalah rinciannya. 505.400 ini. Kita lihat laba perusahaan. Ingat tadi sumber modal kerja berasal dari yang pertama adalah laba perusahaan, yang kedua adalah biaya depresiasi. Seperti saya jelaskan tadi, biaya depresiasi adalah biaya fiktif ya. Namanya biaya, harusnya kita keluar uang ditukar dengan biaya, tetapi dalam biaya depresiasi, biaya penyusutan diakui sebagai biaya, tetapi kita tidak mengeluarkan uang, hanya harga jual dari aktiva yang kita miliki berkurang, maka uangnya tadi bisa menambah modal kerja. Kemudian yang apalagi tadi bagaimana modal kerja bisa bertambah? Bisa dari hutang lancar juga, penambahan modal juga, itu dapat menambah modal, merupakan sumber modal kerja. Tapi yang biasanya berasal dari laba dan depresiasi. Maka kita lihat dari labanya berapa, bertambah 521.900. Maka di sini laba 521.900, biaya penyusutan mana biaya penyusutan 35 dan 48 berapa? 783 kan? Nah, 83.500. Maka sumber modal kerja bertambah adalah 605.400. Nah, ditambah ada penjualan saham kan. Nah, tadi kan selain jual saham, ada dua pilihan ya, jual saham atau jual surat utang atau obligasi. Nah, coba lihat kita di sini obligasinya bertambah atau tidak. Obligasi, apa adakah obligasi? Obligasinya di sini malah berkurang. Berarti perusahaan memutuskan menambah modal kerja dari menjual saham. Oke. Nah, penjualan saham 600, berarti modal kerja bertambah 1.205.400. Nah, dari yang bertambah ini dipergunakan untuk di luar modal kerja sebesar pembelian gedung 400.000, pembelian alat kantor 150.000, pembayaran hutang obligasi 150.000. Nah, ini adalah modal kerja yang dipergunakan di luar aktiva lancar. Maka dia akan mempengaruhi menurunkan modal kerja sebesar 700.000. Maka kenaikan modal kerjanya hanya berkurang dari 1.205.400 berkurang menjadi 505.400 karena 700.000-nya digunakan di luar aktiva lancar atau di luar aktiva lancar atau di luar modal kerja. Oke, seharusnya kita ulangi, modal kerjanya berasal dari, ingatkan tadi teorinya, dari laba, biaya penyusutan,
penjualan saham atau penjualan obligasi. Nah, di sini bertambah dari tiga, dari laba, depresiasi, penjualan saham. Seharusnya modal kerja bertambah 1.205.400. Kenyataannya tadi hanya bertambah 505.400. Sisanya kemana? Sisanya dipergunakan untuk ini, pembelian gedung, alat kantor, hutang obligasi sebesar 700.000. Sehingga kenaikan modal kerjanya hanya 505.400. Oke, sekali lagi, yang sumber modal kerja berasal dari ada 4, laba perusahaan, biaya depresiasi, penjualan saham atau obligasi. Apa bisa kedua-duanya? Bisa, kita menjual saham sebagian, kemudian sebagian lagi diperoleh dari penjualan obligasi. Nah, yang perlu kalian ketahui, perbedaannya dari kita menjual saham dan menjual surat utang atau obligasi adalah saat kita menjual saham, kita tidak perlu membayar kembali dari dana yang telah kita peroleh, karena dana tersebut kita tukar dengan kepemilikan kita di perusahaan. Jadi orang tersebut yang membeli saham mempunyai hak kepemilikan di perusahaan. Jadi resikonya lebih lebih kecil. Kalau perusahaan kita rugi, dia ikut rugi. Tapi kalau kita perusahaan kita untung, maka kita harus berbagi keuntungan. Kalau yang kita pilih adalah obligasi, berarti apa? Kita mempunyai kewajiban untuk membayar, ya. Kita mempunyai kewajiban untuk membayar. Berarti beban kita akan bertambah. Maksudnya beban perusahaan, ya, bukan beban kita. Oke, sampai di sini semoga kalian cukup jelas, ya. Jadi perlu kalian tanamkan kembali. Modal kerja itu apa? Ya kan, modal kerja itu sama dengan, kemudian sumber modal kerja itu ada dari mana? Tadi ada 4 hal kan. Kemudian modal kerja itu dipergunakan untuk apa? Selama penggunaannya untuk aktiva lancar, maka itu tidak akan mempengaruhi modal kerja. Tetapi apabila penggunanya di luar aktiva lancar, maka itu akan berpengaruh terhadap modal kerja. Oke, sampai di sini dari saya. Apabila masih ada sesuatu yang membingungkan, silahkan kalian klik saran, kasih komen, dan lainnya yang bisa diklik di video saya. Atau juga kalian bisa bertanya melalui grup WA ya. Silahkan bertanya, jangan malu untuk bertanya. Oke, selamat menonton, selamat mempelajari. Jangan lupa untuk ditonton, jangan malas untuk menonton. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pertemuan ke-12 minggu depan. Salam.